teman-teman semua, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan arang sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak. Namun perlu kita ketahui, arang merupakan salah satu produk kehutanan Indonesia yang penting di dunia. Selama ini, Indonesia merupakan negara pengekspor arang terbesar di dunia loh. Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi dan Cina adalah negara dengan tujuan ekspor terbanyak. Arang merupakan salah satu komoditas ekspor non-migas yang terbuat dari bahan dasar kayu. Arang bisa dibuat dari berbagai jenis kayu, sama seperti di Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk ini. Tempat produksi arang ini sudah ada sejak tahun 1980-an. Nah, kali ini kita tidak akan sendirian. Kita akan bersama dengan Bapak Taji yang merupakan pekerja generasi ketiga yang sudah 5 tahun bekerja di produksi arang ini. Dan utamanya sendiri kan adalah kayu. Nah, adakah kayu yang khusus digunakan untuk pembuatan arang, Pak? Khususnya kayu asem, Mbak. Kalau orang bilang ya tamarin. Cuman itu ada campurannya itu pohon mangga, Mbak. Di tempat ini, produksi arang menggunakan bahan utama dari kayu asam. Kayu asam berasal dari pohon asam atau yang dalam bahasa Latin disebut Tamarindus indica. Kayu dari pohon asam dipilih karena merupakan salah satu tanaman yang memiliki jenis kayu yang keras. Tinggi batang pohon mencapai 30 meter dan diameter dapat mencapai 2 meter. Proses-prosesnya itu apa aja? Proses pertama itu masukkan tuh kayu, ditata dengan rapi itu, Mbak. Harus rapi itu, rapat supaya tidak hancur. Kalau yang atasnya itu pohon asem itu kan ada pohon mangga, itu kan nggak jadi arang, itu jadinya abu. Kayu-kayu yang seukuran dengan kayu yang ditunjukkan oleh Pak Taji nantinya akan disusun di dalam oven. Oven merupakan bangunan yang dibuat dari batu bata dan semen yang secara sekilas menyerupai rumah dari es atau iglo yang didirikan oleh suku Inuit dan Eskimo di daerah tundra atau daerah dingin. Nah, oven ini digunakan untuk tempat pengovenan kayu-kayu. Bagian dalamnya seperti ini, teman-teman. Nah, terdapat 6 lubang atau lebih di bagian atas dan lurus dari pintu masuknya terdapat lubang di bagian bawah. Kalau menata kayunya itu bisa berapa lama? 1 hari paling min 1 tungku. Setelah kayu-kayu tersusun rapi dalam oven, langkah selanjutnya adalah menutup semua bagian dalam oven yang berlubang, baik itu bagian pintu masuk oven atau 6 lubang di bagian atas oven. Nah, langkah penutupan ini menggunakan batu bata dan tanah liat agar memudahkan dalam proses pembongkaran arang. Proses pembuatan tungku kayak ini cuma bikin api. Kalau asapnya keluar dari sini. Tepat di bagian samping pintu keluar masuk arang dan kayu terdapat tungku pembakaran sebagai tempat pembuatan api. Api dibuat dari pembakaran kayu-kayu yang digunakan untuk mengoven kayu agar dapat menjadi arang. Dari tungku pembakaran api ini juga nantinya asap akan masuk ke dalam lubang kecil yang dibuat menyambung dari tungku pembakaran menuju oven. Dari lubang sekecil inilah masuk asap-asap dan keadaan tungku yang tetap menyala dalam kurun waktu tertentu akan membuat kondisi di dalam oven yang tertutup rapat menjadi sangat panas.
dan terjadi proses pengovenan kayu menjadi arang. Lubang dalam oven yang terletak di bagian bawah akan dihubungkan dengan cerobong asap yang digunakan sebagai tempat pengeluaran asap. Nah, cuma gini ya, pengasapan. Itu kasih lubang dari bawah ke atas. Langsung. Cuman ini kalau nggak ditutup ini nggak bisa dia ke atas. Penggunaan cerobong asap untuk mempermudah mengetahui sudah sampai manakah proses pengovenan diketahui dari bagaimana asap yang dikeluarkan. Selain itu, digunakan agar asap tidak mengganggu kehidupan warga yang ada di sekitarnya. Walaupun tempat produksi arang ini sudah dipilih agak jauh dari permukiman warga. Berapa lama proses pembuatan, Pak? Kalau musim kemarau ya biasanya 7 hari sudah keluar Mbak arang. Kalau musim hujan paling lama itu 15 hari. 15 hari itu baru bisa diambil menjadi arang. Iya. Proses pembakaran ini ngoten iki, Mbak. Gitu. Ini kalau belum nyala ini harus dikasih kayu terus sampai dia nyala dalam ini. Ya, dalam ini kan ada kayu yang sudah disusun rapi. Kalau ini baru pemprosesan pengapian. Kalau ini setengah matang. Kalau ini setengah matang, karena asapnya sudah mengepul, nggak perlu dikasih kayu. Cukup abu arang. Ini sudah matang ini. Oh, yang Ini sudah matang. Kalau sudah matang ini kan harus ditutup. Ini ya ditutup. Kalau di sini ada meja saya tutup di sini. Ini harus rapat semua. Dan 1 hari 1 malam ditutup rapat. Itu serobong keluaran asap itu harus ditutup. Nggak ada ruang udara belas. Oh, tidak Dalam ada. 1 hari 1 malam. Oh, arang matang ini harus ditutup rapat. Sana rapat. Jadi semua nggak ada lubang. Oh, Asap nggak boleh keluar. itu ditutup pakai apa, Pak? Pakai bata biasa, cuma dipopokin tanah liat. Kalau sudah matang. Penting asapnya nggak keluar. Baik, Dalam Pak. proses pengopenan, dalam jangka waktu kurang lebih 7 hari, membuat kayu-kayu yang disusun dalam oven membara. Jika bara api telah sempurna, lubang pada tungku pembakaran dan lubang pengeluaran asap harus ditutup rapat dengan menggunakan batu bata dan tanah liat agar oksigen tidak masuk dan membuat bara api menjadi api yang menggulat-gulat yang akan menjadikan bara api menjadi abu. Selain itu, untuk mematikan bara api agar arang dapat diambil. Kalau sudah matang, ini kan harus dirapati semua. Jangan sampai ada asap keluar. Ya dah. 1 hari 1 malam baru bisa dikocor pakai air. Kalau ngocor, ini Mbak, lihat lubang ini ada 6 mutar. Ya, ini. Oh, iya. Ya, ini saya tutup ini. Setelah 1 hari 1 malam, semua lubang menuju oven ditutup rapat-rapat. Kemudian barulah 6 lubang yang berada di atas oven dibuka dan dialiri air dari diesel untuk melakukan pengocoran atau penyiraman bara api yang masih menyala pada arang agar mati dan menambah bobot pada arang. Kalau proses pengeluaran, sekali 1 cupong ini sudah dikocor pakai air, besok langsung bisa dikeluarin.
cerobong asap digunakan untuk menandai proses pengovenan yang dilakukan. Proses tersebut dapat dilihat dari warna dan tebal asap. Jika warna asap terlihat lebih hitam dan arah asap mendatar, menandakan bahwa arang masih dalam awal proses pengovenan. Jika asap berwarna lebih jernih dan terlihat mengepul, maka kayu sudah setengah proses menjadi arang. Jika asap terlihat jernih, maka menandai proses pengovenan sudah selesai. Sempat ku berpikir masih bermimpi, bertahun berlanjut tanpa henti. Kulitmu yang memudar saksinya. Arang-arang yang sudah jadi ini dalam satu tungkunya itu menghasilkan berapa nih Pak? Kalau paling maksimal ya 2 ton. Paling min kalau kadang pengisiannya kurang bagus itu ya 1,5 ton lah min itu. Lebih sulit proses menata kayu, menyusun kayu atau mengambil arang yang sudah jadi? Ya sulitnya itu ya kalau pasang kayu, kalau ambil kan tinggal pakai alat aja. Apa saja hal yang paling sulit dalam pekerjaan membuat arang, Pak? Kalau saya pikir nggak ada yang sulit, cuma kalau waktu menghidupkan apinya ini Mbak, kadang kalau musim hujan itu sulit banget. Biasanya 1 hari sudah nyala, ini sampai 5 hari ini. Belum dapat menyala. Selanjutnya untuk distribusi, ini arangnya ini akan dibawa kemana dan dijual di mana nggih Pak? Kalau pengiriman ini di Lamongan Mbak, cumaan di sana itu di packing pakai yang kecil-kecil 20 kiloan, cumaan katanya ini itu ekspornya di Arab. Arang menjadi bahan bakar non-migas yang merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia. Arang memiliki banyak sekali jenisnya, tergantung dari bahan dasar yang digunakan. Kondisi ini perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya sebagai bahan baku arang. Untuk itu, potensi dari kayu-kayu yang kurang dikenal perlu digali agar dapat membantu pemenuhan produk arang di Indonesia. Kembali katanya mimpiku akan